KPNDS semester 3A B C D E F. Kali ini Bu Disti akan membahas mengenai bab 4 akuntansi kewajiban lancar. Nah, pengertiannya sendiri ya, kewajiban lancar adalah utang yang harus dibayar, kewajiban lancar. Untuk kewajiban lancar sendiri ini harus dibayar kurang dari 1 tahun atau maksimal 1 tahun dengan menggunakan aset lancar. Contohnya apa saja aset lancar ini? Utang wesel, utang dagang, pendapatan diterima di muka atau DP, down payment. Kemudian beban yang harus dibayar seperti utang gaji, utang pajak, dan utang bunga. Ketika perusahaan memiliki aset lancar kurang dari kewajiban lancar nih, atau kewajiban lancar yang lebih besar, otomatis perusahaan ada di keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Karena apa? Di sini perusahaan masih harus mempunyai tanggungan melunasi kewajiban yang belum dibayar. Jadi punya kewajiban yang harus dibayar, masih harus dibayar. Nah, bagaimana caranya agar perusahaan tidak mengalami kekhawatiran tersebut? Otomatis di sini manajemen, kreditur, investor harus mempunyai jumlah modal kerja yang cukup. Maksudnya yaitu aset lancar dikurang kewajiban lancar agar tahu seberapa besar rasio lancarnya. Contohnya di sini PT ABC memiliki aset 21 juta, kemudian kewajiban lancar yang harus dibayar nantinya 15 juta, otomatis masih memiliki modal kerja 6 juta. Nah, berarti di sini perusahaan dikatakan masih aman karena PT ABC nanti mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya. Kemudian jenis-jenis kewajiban lancar yang pertama ada utang wesel. Utang wesel sudah kita bahas di bab 2 bahwa di sini utang wesel adalah bukti tertulis secara formal yang mana nanti kita harus membayar kewajiban utang kita. Kemudian di sini wesel bisa dibuat dengan jangka waktu yang berbeda-beda. Apabila jangka waktu wesel kurang dari setahun, maka wesel tersebut digolongkan kewajiban lancar atau kewajiban jangka pendek. Wesel bisa berbunga dan tidak berbunga. Contohnya di sini CV Progo membutuhkan pinjaman sebesar 10 juta selama 4 bulan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendeknya. Kita mau membuat jurnal wesel berbunga. Misalkan Bank Duta Pertiwi memberi pinjaman 10 juta tanggal 1 Oktober. Kemudian di sini bunganya 12%, kemudian jangka waktunya 4 bulan. Apabila wesel berbunga, maka jumlah uang yang diterima CV Progo sebagai berikut. Nah, kas pada utang wesel. Di sini kasnya ada di debit bahwa CV Progo telah menerima pinjaman dari Bank Duta Pertiwi ya. Kemudian utang weselnya ada di sisi kredit karena nanti dijelaskan bahwa CV Progo nantinya harus membayar pinjaman weselnya sebesar 10 juta. Jadi namanya utang wesel, masih menjadi tanggungan CV Progo. Nah, pada tanggal 31 Desember di sini CV Progo menyusun neraca. Pada tanggal 31 Desember dibuat jurnal penyesuaian untuk mencatat utang bunga sebesar 300.000 dari mana? Dari nilai nominal weselnya dikalikan bunga per tahunnya dikalikan jangka waktunya 3 sampai 2/12. Ini adalah bulan karena kita menggunakan bulan. Sehingga untuk beban bunga 300.000 pada utang bunga 300.000. Kenapa beban bunga? Karena di sini CV Progo masih memiliki utang yang harus dibayar nantinya, beban, berarti masih mempunyai tanggungan. Pada tanggal 1 Februari 2013 tanggal jatuh weselnya, CV Progo menulis jurnalnya utang wesel, utang bunga, dan beban bunga pada kas sebesar 10.400.000. Jadi di sini Bu perhitungannya bagaimana kok bunga weselnya itu tanggal jatuh weselnya itu 1 Februari. Kita perumpamakan saja bahwa Oktober ke November 1 bulan, November ke Desember 1 bulan,
November, Desember, Januari, Februari. Jadi 4 bulan. Tanggal jatuh wesenya 1 Februari. Jurnalnya utang wesel, utang bunga, utang wesenya 10 juta berada di debit karena menjelaskan bahwa utangnya sudah dilunasi, berikut dengan bunganya. Ini 3 bulan, ini adalah 1 bulannya. Jadi kas yang dikeluarkan sebesar 10.400.000 include termasuk bunga yang dibayarkan. Nah, ini jadi selama 4 bulan itu bunganya 400.000. Kemudian wesel tidak berbunga. Di sini pada soalnya sebenarnya wesel tidak berbunga itu tidak dituliskan berapa jumlah bunga setahunnya. Tetapi di sini nilai nominal weselnya itu sudah termasuk bunga. Jadi tadi kalau yang wesel berbunga kan 10 juta. Tetapi di sini untuk tidak berbunga nilai nominalnya 10.400.000 sudah include bunganya. Jadi tanpa berbunga maksudnya tidak ditulis untuk jumlah bunga per tahunnya. Contohkan, misalkan CV program menandatangani wesel tanpa bunga dengan nilai nominal 10.400.000. Ini sebenarnya secara tersirat sudah include bunganya. Jangka waktunya 4 bulan pada Bank Duta Pertiwi. Nilai tunaweselnya 10 juta. Jurnal untuk mencatat transaksi di atas dalam pembukuan CV Progo sebagai berikut. Nah, kas 10 juta, diskonto utang weselnya 400.000. Maksud diskonto utang wesel di sini adalah bunganya. Kenapa Bu kok tidak ditulis beban bunga? Karena di sini tadi weselnya tidak berbunga. Itu ya. Meskipun weselnya tidak berbunga atau tidak dicantumkan, sebenarnya 10.400.000 ini adalah sudah termasuk bunganya. Nah, jadi kas yang dikeluarkan sebesar 10.400.000. Oke, diskonto utang wesel bisa dikurangi jumlahnya secara bertahap dalam jumlah yang sama besarnya atau garis lurus selama jangka waktu wesel. Semakin rendah jumlah saldo akun diskonto, maka saldo bersih akun kewajiban semakin naik. Seandainya CV Progo menyusun laporan keuangan setiap tanggal 31 Desember, maka jurnal yang dibuat, nah ini 3/4 kali 400. Ini adalah diskonto utang weselnya. Jadi beban bunganya untuk 3 bulan sebesar 300.000 pada diskonto utang wesel. Kemudian untuk utang wesel atau utang bunganya sebesar 100.000 karena ini utang bunga untuk 1 bulan. Nah, nih kayak gitu ya. Jadi utang weselnya 10.400.000, beban bunganya 100.000 karena masih menjadi tanggungan, masih sisa 1 bulan tadi. Karena di sini tadi dijelaskan bahwa untuk 3 bulan nih, karena ini untuk jurnal tanggal 31 Desember ya kan. Oke, ini kemudian diskonto utang weselnya sebesar 100, diskonto utang wesel, dan kasnya 10.400.000. Jadi jurnal di atas mengakui bunga untuk Januari 2013 besar 100.000 plus lunasan utang wesel beserta bunganya sebesar 10.400.000. Sekarang perbandingan wesel berbunga dan wesel tidak berbunga nih. Wesel berbunga dan wesel tidak berbunga. Untuk wesel berbunga, beban bunganya 300.000. Untuk tidak berbunga sama 300.000. Neracanya sekarang utang weselnya 10 juta, utang bunganya untuk 3 bulan 300.000. Kemudian utang weselnya 10.400.000 kan ya tadi, bahwa di sini sebenarnya 10.400.000 itu sudah termasuk bunga. Diskonto weselnya di sini 100.000 karena di sini tadi pada wesel tidak berbunga yang ditulis sampai bulan Desember, jadi masih ada beban yang masih harus dibayar untuk bulan Februari. Jadi diskonto weselnya 100.000. Nih
Jadi perbedaannya hanya terletak pada akun yang digunakan. Utang pajak sekarang. Oke, utang pajak sekarang sebagai konsumen kita sering dikenakan pajak atas barang. Misalkan kalau kita mau beli makan di KFC nih, kita mendapatkan tambahan pajaknya atau PPN. Nah, pajak penjualan yang ditangguhkan ke konsumen. Kemudian contohnya di sini ya. Jadi ini nanti untuk pajak pertambahan nilai atau PPN yang biasanya kita bayar ketika kita membeli barang atau membeli makanan, itu dijatuhkan ke konsumen, tetapi nanti perusahaan menyetorkan ke kas negara. Nih, kas negara. Jadi nanti harus membayar ke kantor pajak. Contohnya, tanggal 25 Maret PT Kelut menjual barang seharga 10 juta. Atas penjualan barang tersebut PT Kelut memungut PPN sebesar 10%, sehingga jumlah kas yang diterima dari pembeli menjadi 11 juta. Jadi 10 juta itu adalah harga barang ditambah dengan 10% dari harga barangnya untuk pajak PPN-nya. Oke. Kemudian untuk jurnalnya kas pada penjualan dan utang PPN. Kas yang diterima itu kas PT Kelut itu 11 juta dapatkan dari penjualan 10 juta dan utang PPN-nya 1 juta dari 10% dikalikan 10% dikalikan 10 juta. Oke. Pendapatan diterima di muka atau biasanya kita sebut dengan DP down payment. Oke. Di sini berarti seandainya Bu Rizky mau membeli barang nih. Nah, di sini contohnya aja ya, langsung ke contohnya saja. 1 Desember 2012, CV Serayu menerima pesanan 400 buah kursi kuliah dari PT Merbabu dengan harga 100.000 per buah. Pada tanggal tersebut, PT Merbabu membayar uang muka DP sebesar 25 juta. Jurnal yang dibuat oleh CV Serayu, nah, tanggal 1 Desember, kas pada pendapatan diterima di muka 25 juta. Kemudian pada tanggal 31 Desember ternyata CV Serayu mengirimkan 100 buah kursi pada tahap pertama ya. Jadi ingat tadi harganya 100.000 untuk kursi kuliah. Jadi kalau 100 buah kursi berapa? 10 juta. Pendapatan diterima di muka pada penjualan. Nah, pada tanggal 31 Desember. Selain jurnal di atas, CV Serayu yang membuat jurnal untuk mencatat harga pokok penjualan dan pengurangan persediaan. Misalkan harga pokok per buah kursi 60.000 sebagai berikut ya. Berarti seandainya tadi bahwa harga pokok per buah kursi 60.000. Jadi untuk jurnalnya harga pokok penjualan 6 juta pada persediaan 6 juta. Ini untuk mencatat harga pokok penjualan 100 buah kursi. Bagian dari utang jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun depan. Oke. Misalkan PT Kerinci pada tanggal 1 Januari 2010 menerima pinjaman jangka panjang dari Bank Nusantara. Ditandatangani sebuah promes bernilai 25 juta, jangka waktunya 5 tahun. Bahwa promes tersebut harus diangsur pada setiap tanggal 1 Januari atau mulai 1 Januari 2011 sebesar 5 juta. Apabila PT Kerinci menyusun neraca pada tanggal 31 Desember 2010, maka neraca tersebut 1/5 bagian dari utang wesel di atas 5 juta harus dilaporkan sebagai kewajiban jangka pendek. Sisanya dilaporkan sebagai jangka panjang. Karena di sini sudah jelas ya, dia memiliki hutang 25 juta